Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike Book 1. Jujur aja, di antara banyaknya rilisan sepatu basket Nike terbaru kayak LeBron 22, Tatum 3, Ja 2, itu gue ngerasa banyak rilisan sepatu basket yang terbilang cukup membosankan sih. Entah dari sisi gimmicknya, ya gitu-gitu aja, secara implementasi teknologi nggak banyak yang baru, atau kalau misalnya ada yang baru pun juga kayak diputer-puter aja, dimainin tuh kayak gitu-gitu terus. Sepatu Nike Book 1 sama Sabrina 2 jadi dua pilihan model yang menurut gue paling mending lah secara pemilihan materinya dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket Nike yang baru-baru ini. Terlepas kita nggak ngomongin seri Signature Jordan, terus GT Series dan lain sebagainya, itu sih udah beda cerita lagi. Cuma gue pengen lebih ngomongin dari sepatu yang harganya di price range antara 2 jutaan guys. Terlepas juga untuk sepatu Nike Book 1 ini nggak bisa dipungkiri, masuknya ke Indonesia itu telat banget. Tapi waktu gue pertama kali ngeliat secara eksekusi sepatunya, ternyata gue lumayan seneng sama box yang ditawarkan. Boxnya tuh lumayan ngingetin sama sepatu Jordan 1 pada umumnya, cuma di bagian samping di sini ada tulisan book. Ini menurut gue sih asik banget dan ada tanda tangan di bagian depannya. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Untuk colorway yang masuk di Indonesia akhir-akhir ini udah mulai banyak, tapi look sepatunya tuh kayak gini guys. Dan menurut gue salah satu elemen yang menarik di sepatu ini dan bisa gue bahas adalah dimana Nike Book 1 itu sangat memperhatikan dari sisi looksnya. Cakep banget sih kalau menurut gue. Bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu basket terbaik di tahun 2024 yang bisa dipakai secara casual juga. Bersanding sama Adidas Fear of God yang kemarin juga sempat rilis di websitenya Adidas. Cuma kalau sepatu Adidas Fear of God itu kan harganya kalau nggak salah tuh 4 jutaan. Tapi kalau untuk sepatu ini harganya sekitar 2 jutaan aja guys. Terlepas cara pemilihan materialnya sendiri, jujur aja gue lebih demen material yang ada di awal-awal perilisan sepatu ini. Yang mostly build-nya itu pakai material leather atau kayak kadang ada suede-nya. Di sepatu ini kita mostly dapat penggunaan material yang berbahan dasar tekstil. Feel-nya malahan berasa kayak hampir mirip-mirip kanvas gitulah ya. Secara feel-nya sih emang berasa cukup tebal dan waktu dipakai nggak memerlukan break-in time sama sekali, nyaman-nyaman aja. Tapi buat gue sendiri ya tetap gue lebih prefer dengan penggunaan material leather karena berasa lebih premium aja secara keseluruhan. Look sepatunya juga berasa kayak lebih asik gitu, apalagi kalau dipaduin dengan beberapa implementasi warna yang berbeda. Di sepatu ini kayak one tone aja secara keseluruhan, terlepas ada beberapa detail yang kalian bisa lihat di mana di area tangnya di sini ada tulisan book dan juga di bagian dalamnya di sini ada implementasi logo lagi, dan di area belakang sepatunya di sini ada tulisan chapter 1 di bagian belakangnya guys. Juga untuk outsole-nya ini menurut gue sih jadi salah satu hal yang gokil banget karena akhirnya setelah sekian lama kita nggak nemuin seri signature yang bawahnya itu tebel. Kali ini kita ngedapetin sepatu basket yang pola outsole-nya itu tebel seperti ini guys. Ya meskipun ini bagian bawahnya translucent seperti ini, ada gradasinya yang memang komplement sama overall desain yang ditawarkan oleh sepatu ini. Tapi asli guys, ini kalau misalnya kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, ini bakal jadi salah satu implementasi traction yang tebel banget. Apalagi kalau kalian bisa ngedapetin yang bagian bawahnya tuh pakai solid rubber outsole. Ini sih yang bikin menurut gue sepatu ini punya nilai plus banget dibandingkan dengan beberapa seri signature shoes lainnya. Dan by the way kemarin gue sempat nyobain sepatu ini di lapangan indoor yang bawahnya vinyl. Gue juga ngerasa ini tractionnya aman banget, gak ada masalah sama sekali, dan gue bisa ngedapetin grip yang optimal sewaktu gue pakai sepatu ini. Dan gak bisa dipungkiri lah ya, pola traction design yang udah menggunakan herringbone seperti ini tuh ya bisa dibilang tuh main aman aja, nggak aneh-aneh. Emang udah pola traksi yang dimana-mana itu works, tinggal masalah rubber komponnya aja. Dan untuknya di sepatu ini aman banget, nggak ada masalah sama sekali guys. Selain itu buat kalian penasaran sama fit yang ditawarkan oleh sepatu ini, di sepatu ini gue pakai true to size dan gue ngerasanya nggak bakal kebanyakan orang tuh suka dengan fit yang ditawarkan oleh sepatu ini. Karena fitnya itu menurut gue snug banget, one to one. Dan buat kalian yang punya kaki lebar juga, gue rasa kalian harus bener-bener cek dulu ke toko untuk ngerasain sizing yang ditawarkan oleh sepatu ini. Karena fitnya emang beneran sempit banget. Padding-padding yang ditawarkan untuk di area tangnya sama di bagian belakang sepatunya tuh juga tebel. Dan juga untuk bentuk di area depannya, sepatu ini juga terbilang agak pointy seperti ini guys. Buat gue yang narrow foot aja berasa kayak bener-bener sempit gitu secara keseluruhan. Meskipun gue juga seneng sepatu basket yang fitnya itu kayak snug one to one kayak gitu. Buat gue sih aman-aman aja, tapi mungkin buat kalian ya berasa kayak
sempit banget sih sepatu ini. Sewaktu gua pakai, cushionnya juga berasa standar aja, bahkan jadi bagian yang paling B aja gitu di sepatu ini. Terlepas harganya itu 2 jutaan, kalian akan dapetin zoom unit di bagian heel dan juga adanya implementasi Cushlon foam yang ditawarkan sebagai foam carrier yang ada di sepatu ini guys. Jadi secara implementasi Cushlonnya itu juga kayak dibedakan, dimana di bagian dalamnya foamnya itu ke expose seperti ini, tapi di bagian luarnya ini di cage secara keseluruhan. Waktu pertama kali gue pakai, rasanya secara keseluruhan ini juga bakal butuh break in time, dan gue nggak terlalu bisa ngerasain zoom unit yang ada di sepatu ini. Di bagian heelnya pun gue nggak terlalu kerasa gitu guys. Dan ini jadi salah satu bagian yang menurut gue nggak kebayang gitu waktu pertama kali gue ngedapetin sepatu ini. Ternyata waktu dipakai, stabilitas jadi fitur utama, dimana base-nya itu terbilang cukup lebar, dan adanya caging di area luar bagian midsole sepatu ini bikin foam yang ada di sepatu ini nggak over collapse waktu dikasih tekanan, dan secara keseluruhan benar-benar bisa mendapatkan stabilitas sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Selain itu di bagian tengah sepatunya kalian juga akan ngedapetin plat di sini, yang ini menurut gue jadi salah satu fitur yang akan sangat membantu dalam memberikan overall support yang ada di sepatu ini juga. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike Book One. Buat kalian yang seneng dengan review yang gue hadirkan ke kalian, hampir tiap minggu kita selalu update untuk review sepatu-sepatu basket terbaru, dan pastikan supaya kalian nggak ketinggalan, kalian bisa subscribe aja channel Naksir Sneaker ini, nyalain tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian tentang review yang gue bagiin di sini guys. Kalau ada improvement atau ada masukan yang pengen kalian sampaikan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan secara keseluruhan gue ngerasa untuk sepatu Nike Book One ini ada beberapa hal yang memang sangat diperhatikan dan bikin sepatu ini excel dibandingkan dengan beberapa signature sepatu basket lainnya di price point 2.199.000. Sepatu ini punya desain yang sangat diperhatikan, bisa dipakai untuk kegiatan off court juga, mau dipakai di lapangan pun. Secara looksnya menurut gue sepatu ini membawa vibe klasik yang ditawarkan oleh sepatu-sepatu vintage-nya Nike pada umumnya. Asik banget secara looksnya kalau menurut gue, dan juga sepatu ini sangat memperhatikan dari sisi implementasi outsole-nya yang kali ini punya rubber yang terbilang cukup tebal, dan itu menurut gue jadi dua aspek yang bikin sepatu ini sangat berbeda dibandingkan dengan sepatu basket lainnya. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu ini, harganya 2.199.000, dan kalian bisa cek aja langsung di website dari Foot Locker. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace. Cakep sih.